memimpin doa untuk pembelajaran hari ini. Manusia doa mulai. Bisa beraktivitas untuk hari ini, pembelajaran hari ini. Ya, jangan lupa kita harus selalu bahagia, harus selalu tersenyum untuk menjalani aktivitas setiap pagi kita belajar di sekolah. Dan jangan lupa kita harus selalu bersyukur apapun yang kita terima, apapun yang kita hadapi, kita harus terima, bersyukur. Nanti Allah akan menambah nikmat saat kita mau bersyukur. Kita SBP dulu ya, biar kita jadi lebih semangat lagi, oke? Oke. Kembali ke tempatnya masing-masing. Semuanya jadi lebih semangat? Oh iya, pertemuan kemarin kita telah mempelajari materi apa ya? Cerita fantasi. Masih ingat tentang cerita fantasi? Masih. Cerita fantasi itu apa? Siapa yang masih mengingatnya? Oke. Yang tidak nyata, oke, bagus, terima kasih. Selanjutnya, siapa yang melengkapi? Oke, yuk, Jana. Cerita fantasi adalah cerita yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan kejadian di kalangan. Oke, terima kasih. Salut buat semuanya. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol, salut. Oh iya, tentang unsur intrinsiknya, masih ingat? Masih. Sebutkan unsur-unsur intrinsiknya. Oke, terima kasih semuanya masih mengingat. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini itu kita akan menganalisis struktur teks cerita fantasi secara gotong royong dan kreatif dengan benar. Sama seperti kemarin, untuk mengerjakannya kalian berdiskusi bersama teman-temannya. Nanti cuma materinya beda. Kemarin tentang unsur intrinsik, sekarang materinya tentang struktur teks cerita fantasi. Selanjutnya di sini siapa yang bisa menjelaskan tentang pengertian struktur? Ya, oke. Struktur itu tata letak. Tata letaknya bagus ya. Kasih tepuk tangan.
semuanya? Maksudnya di sini struktur dalam cerita itu memiliki struktur awal, tengah, dan akhir untuk membantu mengatur alur cerita agar lebih menarik. Bagus banget. Tentang struktur cerita fantasi, menganalisis nanti kalian kemarin pembelajaran kalian, pembelajaran yang setelah kalian lakukan itu video cerita fantasi. Sekarang teksnya. Nah, ini ada berapa ini? 3. Apa aja? Orientasi, komunikasi, resolusi. Ya, terima kasih. Nih, bagian awal yang berisi pengenalan diantaranya tema, tokoh, dan latar. Nah, latar itu diantaranya ada tempat, ada suasana, ada sosial, dan juga waktu. Coba yang ini dibacakan. Kales nih, coba. Aplikasi berisi proses awal mula terjadinya masalah yang dialami oleh tokoh Oke, utama. bagus. Terima kasih Pak. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi apa nih? Resolusi saja. Semangat ya. Semangat dong. Semangat ya. Nah, nanti ini kan contoh dari orientasi. Nanti saat ilustrasi soalnya, nanti kalian tinggal ini dipahami nih isinya ya. Oke, siapa yang membaca ini? Nabila, coba dibaca. Minta tolong Nabila bacain contoh dari orientasi. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh hutan indah, tinggallah seorang anak bernama Mala. Mala adalah gadis yang selalu penasaran dan penuh imajinasi. Suatu hari saat dirinya sedang menjelajahi hutan, gadis itu menemukan sebuah buku tua berisi mantra ajaib yang bisa mengendalikan awan. Ya, terima kasih Nabila. Ada lagi di sini komplikasi. Siapa yang bacain? Minta lihat. Aisyah, tolong bacain. Rasa antusiasme membelai Mala dengan penuh penasaran. Mala pun membaca mantra tersebut. Seketika itu juga dengan ajaibnya awan-awan di langit berubah warna dan bentuk sesuai keinginan Mala. Namun siapa sangka kekuatan ini justru segera menyebar ke desa hingga membuat para penduduk mulai saling bersaing untuk mengendalikan awan demi kepentingan mereka sendiri. Kekacauan pun tak terelakkan. Cuaca menjadi tidak teratur, bahkan desa hampir terancam oleh badai besar. Oke, terima kasih. Paham tentang ini? Berarti ini masuk sudah ke masalah. Ada lagi satu tahapan nih yang terakhir. Siapa yang mau bacain? Silakan. Ya, silakan. Melihat kekacauan yang dia ceritakan membuat Mala merasa bersalah dan berusaha memperbaiki situasi. Dengan bantuan mantra yang sama, dia mengajak semua penduduk desa berkumpul di lapangan. Dan dengan rendah hati, dia pun meminta maaf. Maya menyadari bahwa kekuatan ini seharusnya digunakan dengan bijak demi kebaikan bersama. Dengan kerjasama, Mala dan penduduk desa mulai kembali mengendalikan awan-awan, mengembalikan cuaca hingga menjadi normal, serta memulihkan perdamaian. Mala belajar bahwa kekuatan magis harus dihormati dan digunakan untuk hal-hal yang baik, bukan untuk hal-hal yang justru merugikan banyak orang. Oke, terima kasih. Ini sudah dikasih contohnya dari mana? Pertama? Terus? Sudah? Ya, ini kalian berkelompok, nanti ibu kasih SKPD-nya untuk mengerjakan menganalisis struktur teks dan fantasi. Kelompok dulu yuk dengan urutan absen yang sudah biasa kita bentuk kelompoknya. Ayo, cepatnya berkelompok.
Nanti mana yang masuk urutan-urutan dalam struktur teks cerita fantasi. Ini lemnya nanti bisa diambil di tengah-tengah ya. Kalian dibaca dulu yang teliti. Nanti kalian menempelkan lembaran-lembaran yang kertas-kertas yang sudah dipotong, nanti ditempel di sini. Ya, dibaca yang teliti, dipahami mana yang masuk orientasi, mana yang masuk ke komplikasi, mana yang masuk ke resolusi. Oke, waktunya udah habis. Silakan untuk dipresentasikan. Siapa yang mau mempresentasikan di depan? Kelompoknya Harry Potter. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Potter akan mempresentasikan hasil diskusi menganalisis struktur dari teks cerita fantasi yang akan disampaikan oleh saya. Terima kasih, Wan. Jadi saya akan menyampaikan Hasil dari diskusi. orientasi biru
mana tadi? hijau, oranye, peach. Komunikasi, kuning, merah, marun, resolusi, biru muda, dan merah. Ya, bacain. Orientasi di sebuah dunia yang menjadi nama Pokolandia, segalanya terbuat dari coklat. Tanahnya terdiri dari lapisan-lapisan berwarna-warni dari coklat susu, coklat putih, dan coklat hitam. Pohon-pohon di hutan adalah pohon coklat yang tinggi dengan daun-daun yang berkilauan seperti permen karamel. Penduduk Polandia adalah makhluk-makhluk yang unik seperti permen gummy yang bisa berbicara, marshmallow yang melompat-lompat, dan coklat batangan yang memiliki kaki untuk berjalan. Mereka hidup berdampingan dalam kerukunan di desa-desa yang dibangun dari coklat dan karamel. Penguasa Polandia adalah Ratu Coklat, seorang wanita yang memerintah dengan bijaksana dari istananya yang megah yang dibuat dari coklat mewah. Dia memiliki mahkota yang indah terbuat dari permen jelly dan gaun yang bersinar seperti coklat cair. Suatu hari, seorang petualang bernama Toto datang ke Polandia. Dia berasal dari dunia lain tanpa sengaja menemukan pintu gerbang ke dunia coklat ini. Matahari terbenam di langit Polandia memberikan cahaya keemasan pada lapisan-lapisan coklat tanah. Komunikasi. Koko segera bertemu dengan penduduk Polandia dan menjadi teman akrab mereka. Bersama mereka menjelajahi hutan coklat, sungai coklat, dan gunung coklat yang tinggi. Mereka menemukan tempat-tempat ajaib seperti danau coklat yang berkilauan dan bukit gula yang menyimpan rahasia manis. Namun, kebahagiaan Polandia terancam ketika datanglah pasukan Licorice yang jahat. Licorice, pemimpin pasukan, menginginkan kekayaan Polandia untuk dirinya sendiri. Ratu Coklat dan penduduknya bersatu melawan pasukan Licorice dalam pertempuran manis yang epic. Resolusi. Dengan bantuan keberanian dan kebijakan kokoh, pasukan Licorice berhasil diusir dari Polandia. Penduduk bersuka-cita dan mengadakan pesta besar dengan berbagai hidangan coklat besar. Kokoh memutuskan untuk tinggal di Polandia menjadi sahabat dari penduduknya. Bersama-sama mereka melanjutkan menjalani kehidupan manis di dunia coklat yang ajaib, di mana petualangan dan kebahagiaan selalu mengalir seperti coklat cair. Oke, terima kasih. Silakan teman-teman, mau ada yang menanggapinya? Oke, dan untuk kelompok lain silakan untuk menanggapi. Kira-kira tadi strukturnya kelompok Harry Potter itu udah betul belum tentang pengayaan di situ? Karena di situ udah ada teksnya, kalian lihat teksnya juga di depan ada. Ya, silakan kelompoknya siapa ini? Oke, kelompok aku Melan silakan untuk menanggapi kelompoknya Harry Potter. Seharusnya komunikasi cuma ada satu yang pertama yang Oh gitu, coba dibacain. namun kebahagiaan Polandia terancam ketika datanglah pasukan Licorice yang jahat. Licorice pemimpin pasukan menginginkan kekayaan Polandia untuk dirinya sendiri. Ratu Coklat dan penduduknya bersatu melawan pasukan Licorice dalam pertempuran manis yang epic. Oke, terima kasih dari kelompoknya. Coba aku Melan kasih tepuk. Kelompok kami kurang ngerti. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kelompok Al-Fatah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Fatah akan mempresentasikan hasil diskusi kami menganalisis struktur teks cerita fantasi yang akan disampaikan oleh kita. Terima kasih Tira. Dunia coklat, orientasi berwarna biru tua, hijau, emas, peach, kuning. Komunikasi merah marun, resolusi biru muda, merah. Orientasi di sebuah dunia yang diberi nama Polandia, segalanya terbuat dari coklat. Tanahnya terdiri dari lapisan-lapisan berwarna-warni dari coklat susu, coklat putih, dan coklat hitam. Pohon-pohon di hutan adalah pohon coklat yang tinggi dengan daun-daun yang berkilau seperti permen karamel.
Tadi kan maksudnya? Gimana? Sudah betul? Jumlahnya berapa untuk warna-warni di orientasi? Ada 5. Ada warna apa aja? Biru tua, ada hijau, ada kuning emas, ada peach, ada kuning. Untuk komplikasi ada satu berwarna merah marun. Yang resolusi ada 2. Warnanya apa aja? Biru sama merah. Oke, terima kasih. Kalian hebat. Ya. Oke, terima kasih ya. Semua sudah maju. Ini kalian sudah paham tentang struktur? Sudah mengerti tentang langkah-langkahnya? Sudah paham? Ya. Karena kalian tidak paham, Ibu kasih pertanyaan ya tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kira-kira Ibu ingin mengetahui kalian, Ibu berikan soal untuk kalian kerjakan. Ini kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ayo kita baca bareng-bareng. Kesimpulan materi hari ini untuk orientasi adalah Bagian awal yang berisi pengenalan, di antaranya tema, tokoh, dan latar cerita. komunikasi. Berisi proses awal mula terjadinya masalah yang dialami oleh tokoh utama. Selanjutnya yang resolusi. Berisi tahap akhir cerita, babak berbuat penyelesaian dari masalah yang dialami oleh tokoh. Paham sampai sini? Paham. Pertanyaan? Sudah paham? Sudah. Oke, sudah paham. Nanti untuk pembelajaran berikutnya kita mau mempelajari tentang teks apa ya? Prosedur ya. Kalian sudah membaca di rumah? Sudah. Itu, kalau kalian sudah membaca berarti halaman berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan. Silakan dikerjakan. Nanti kita bahas untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, Kak? Ada pertanyaan? Sudah. Silakan kita berdoa. Kami sudah selesai. Materi sudah selesai. Kita berdoa dulu. Siapkan. Bersiap doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Guru. Sama, semoga hari ini pembelajaran bisa bermanfaat untuk kalian. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih untuk kelas 7A hari ini.